iman kita, hati kita untuk sama-sama bersekutu bersama, bersarasehan untuk di masa Advent pada Bapak Ibu, saya sangat bersyukur sekali karena kemarin saya diberikan kesempatan oleh Mas Bimo untuk hadir di pembekalan Advent pada tanggal 24 November. Jujur saja Bapak Ibu, saya adalah termasuk orang Katolik yang belum paham benar tentang apa itu Advent. Jadi kemarin itu adalah sungguh kesempatan yang sangat baik buat saya secara pribadi juga, Mas Bimo Maturnuwun. Di sana boleh dijelaskan sedikit ya Bapak Ibu, saya yakin bahwa Bapak Ibu semuanya sangat memahami maksud dari Advent itu apa. Jadi karena kalau saya mungkin background-nya kemarin bukan dari Katolik, jadi Advent itu kemarin saya belum begitu mengerti. Jadi kalau pemahaman saya Advent itu ya menanti gitu. Kata-kata Advent itu saya pikir kemarin itu penantian gitu. Ternyata Advent itu sendiri adalah kedatangan. Dan maksud dari Advent itu sendiri ada maksudnya ya Bapak Ibu. Itu adalah sebuah kenangan, penantian kedatangan akan Yesus Kristus 2021 tahun yang lalu. Karena Yesus lahir di tahun 0. Jadi kita saat ini berusaha untuk mengenang kembali, mengenang penantian akan kedatangan Yesus tersebut. Yang kedua, sebagai penantian akan kedatangan Yesus Kristus yang kedua, yaitu pada saat akhir zaman. Yang ketiga, ini untuk kita semua, umat dituntun untuk menyadari kehadiran Tuhan yang sungguh berarti dan kemudian itu boleh menyelamatkan kita. Yang selanjutnya, kita menantinya itu dengan iman. Dengan iman percaya kita dan ketekunan waktu kita. Waktu yang diberikan dalam masa Advent adalah 4 minggu. Jadi diharapkan untuk sangat sabar kita menunggu kehadiran Yesus Kristus. Dan saya juga yakin Bapak Ibu pasti mengerti, memahami apa saja tanda-tanda Advent yang penuh makna. Ada corona, lingkaran Advent 4 tahapan dengan 3 lilin berwarna ungu dan 1 berwarna merah jambu. Ada daun pinus, atau tadi saya nyari sama Bu Wiwit, cemara gitu, daun cemara yang hijau, seger. Kenapa ditandakan dengan daun pinus atau cemara, atau banyak orang bilang evergreen? Karena memang kita diharapkan punya iman yang tidak loyo. Iman kita harus selalu segar selama kita menanti kedatangan Yesus. Dan juga ada tanda warna ungu. Lambang ungu itu sebagai lambang penantian atas sikap tobat kita. Jadi kita bertobat, menanti Tuhan itu harusnya kita juga berbenah diri. Kita lebih tekun lagi, lebih taat lagi, lebih soleh dan soleha lagi gitu. Kenapa di kemuliaan juga di misa Ekaristi kemuliaan itu dihilangkan? Itu menegaskan bahwa ada makna penantian di sana. Dan bukan aspek dari kemuliaan sendiri itu yang sudah datang. Jadi memang kita masih menanti untuk kemudian menjadi nanti ada kemuliaan. Yang terakhir, sudah sangat pasti bahwa kita tidak bisa merayakan Natal di masa Advent. Jadi kemarin kita sempat beberapa ini bertanya, nggak bisa ya Advent, nggak bisa ya Natal itu sebelum 24 gitu, sebelum 24 Desember, dan memang di Katolik tidak diperbolehkan karena kita memang sedang di masa penantian kedatangan Yesus. Jadi memang belum bisa untuk merayakan Natal. Itu Bapak Ibu maksud, tujuan, dan tanda-tanda Advent yang mungkin Bapak Ibu jauh sudah sangat paham
Dan saya memang kemudian jadi kemarin excited karena baru tahu, baru paham gitu. Jadi, untuk tema besar kita di Advent tahun ini adalah keluarga tangguh dan berbuah dalam Kristus. Kita tadi sudah mengetahui bahwa puncak dari masa Advent itu sendiri adalah Natal, Bapak Ibu. Kita akan merayakan Natal nanti di tanggal 25 Desember. Dan tahun ini, saat ini, kita masih berada di situasi yang memprihatinkan karena kondisi pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Masih sedikit longgar, tapi memang belum berakhir sama sekali. Kita masih harus prihatin ya Bapak Ibu. Untuk itu Komkatkas mengajak kita semua untuk melihat perjalanan kita sebagai keluarga, sehingga menjadi penantian keluarga akan kehadiran, kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Dan itu kemudian menjadi Advent keluarga bagi kita untuk menuju Natal keluarga nantinya. Gitu Bapak Ibu, untuk pengantar mungkin itu yang bisa saya sampaikan, bahwa kita akan bersama-sama untuk menyiapkan hati kita, menyiapkan iman kita akan kehadiran Yesus Kristus yang akan datang ini, J. Terus untuk saat ini pertemuan Advent yang pertama temanya adalah keluarga tangguh. Di sini kita akan diajak untuk berefleksi, untuk memperdalam pengalaman iman kita dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19 yang saya yakin sangat berpengaruh di dalam seluruh aspek kehidupan kita, Bapak Ibu semua. Untuk itu nanti kita akan lebih banyak bersharing, berbagi pengalaman iman di dalam menjalani seluruh musim hidup kita di dalam masa pandemi ini. Dan ada perjuangan di sana, ada ketangguhan iman di sana yang nanti akan boleh kita sama-sama sharingkan nih Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, untuk mengawalinya kita akan sama-sama buka dengan lagu pembuka. Monggo Bu Anita. Magda Bakti 317. Melanda hidupku, ku berlindung padamu Tuhan. Apabila ombak menimpa jalanku, ku bersandar padamu Tuhan. Hanya padamu Tuhan
Allah Bapa Maha Kasih, kami bersyukur kehadirat-Mu, karena melalui masa penantian ini, Engkau menjanjikan Juru Selamat Yesus Kristus Putra-Mu. Kami juga bersyukur atas gerak pastoral yang sudah kami jalani, terutama ketika kami didera pandemi COVID-19. Semoga di tengah pandemi ini kami tetap bersemangat, agar kami mampu menyongsong dengan sukacita, sehingga semakin menjadi keluarga yang tangguh dan berbuah kasih. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang bersatu bersama Dikau dan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selanjutnya kita akan menyalakan lilin corona yang saat ini ada di rumah Bu Wiwit. Nanti kita akan fokus ke Bu Wiwit. Monggo Bu Wiwit. Baik, terima kasih Bu Rosi. Tuhan, terangilah umat-Mu dengan cahaya kasih-Mu, agar kami semua dapat menjadi cahaya bagi sesama. Ya Bapa, berbelas kasihlah kepada kami, para hamba-Mu yang merindukan Putra-Mu, cahaya kehidupan sejati. Nyalakanlah harapan kami yang gelap ini akan kehadiran Putra-Mu yang menjadi penerang bagi kami. Bagaikan nyala lilin yang semakin terang, kami mohon agar hidup kami semakin diterangi oleh kehadiran Kristus. Semoga kami semua mampu menjadi keluarga yang tangguh, bersukacita dan berbuah dalam kasih, serta bersama masyarakat memperjuangkan hidup yang sejahtera dan bermartabat demi terwujudnya kehadiran Kerajaan Allah. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami sepanjang segala masa. Amin. Amin. Baik. Atur nuhun, Bu Wiwit. Bapak Ibu, selanjutnya kita akan masuk ke refleksi pengalaman. Dalam masa pandemi ini, saya yakin bahwa kita semua mengalami hal yang tidak mudah, dan mungkin ada yang terhimpit, yang harus bekerja keras untuk keluar dari himpitan itu. Dan memang pandemi ini sangat mengacaukan banyak hal. Anak-anak yang sekolah harus berada di rumah, dan mereka juga harus belajar dengan faktor kesulitan yang besar menurut saya. Kita yang harus memenuhi kebutuhan hidup juga harus lebih keras lagi untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup kita. Di samping kita harus tetap menjaga kesehatan kita. Jadi banyak aspek yang kemudian kita harus berjuang. Kita harus menjadikan semuanya menjadi baik, berjalan dengan lancar, seperti tidak terjadi apa-apa. Padahal kacau sekali. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saya kok sangat yakin bahwa Bapak Ibu, saya juga akan sepakat dan setuju di kondisi yang paling sulit saat ini. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan Tuhan selalu tolong. Tuhan selalu beri jalan keluar di setiap kesulitan yang kita hadapi. Dan banyak hal yang kemudian bisa kita lakukan dengan pendalaman, kita mempertahankan iman kita harus tetap terjaga, bahwa memang ada Tuhan yang selalu hadir, dan itu
seringkali kita buat menjadi semakin dekat dengan Tuhan. Kita selalu berupaya untuk mencari Tuhan di mana ya. Kita kemudian juga membuat jam-jam doa yang aku harus ngobrol nih sama Tuhan. Aku harus curhat nih sama Tuhan. Karena banyak sekali hal yang kemudian tidak mudah kita hadapi. Berdasarkan pengalaman-pengalaman itu juga hal yang kemudian semakin meyakinkan kita bahwa Tuhan itu selalu menemani, melindungi, dan selalu menolong di kondisi yang ketika kita merasa bahwa kok wis gak bisa apa-apa ya ini. Tiba-tiba ada sesuatu yang kemudian ajaib gitu, Tuhan tolong. Nah, pasti Bapak Ibu juga mengalami banyak hal seperti itu. Dan itu adalah bagian dari ketangguhan kita di dalam menjalani kehidupan kita di dalam keluarga kita. Bapak Ibu saya langsung akan membawa pada bacaan Injil kita pada malam hari ini, untuk kemudian kita akan bersama-sama sharing setelah itu. Di dalam bacaan ini, saya yakin Bapak Ibu sudah baca semua, gitu. Saya tidak akan membacakan soalnya. Jadi ini bacaan kita pada malam hari ini adalah tentang kedatangan Kristus yang kedua. Di sana ada akhir zaman. Terus kemudian poinnya ada penghakiman yang terakhir. Dan ada awan yang itu disimbolkan awan bahwa itu adalah kehadiran Tuhan untuk kita manusia. Di sana juga kita diajak untuk tidak khawatir, tidak takut, tidak cemas menghadapi semuanya. Dan kita diajak untuk selalu berjaga-jaga. Kita jaga iman kita. Kita tambah terus iman kita. Dan menanti harapan kebaruan hidup yang tentu saja dengan penuh sukacita, Bapak Ibu. Kita akan menerima kedatangan Yesus Kristus itu harus dengan sukacita yang besar. Dan di sini juga sekali lagi menjadikan kita sadar bahwa untuk saat ini, di masa pandemi ini, keluarga yang tangguh itu adalah harapan kita semua untuk bisa bertahan hidup, bertahan di dalam iman, percaya kita akan Yesus Kristus, dan selalu membawa harapan-harapan baru. Jadi tidak boleh patah semangat, kita harus berharap terus bahwa akan ada selalu harapan buat kita. Dan kita mencontohnya kepada keluarga Kudus Nazaret. Kita diajak untuk memiliki tanggung jawab untuk selalu bisa memikirkan kembali makna dan peran kita masing-masing di dalam keluarga kita masing-masing. Begitu Bapak Ibu, mungkin yang bisa saya sampaikan untuk refleksi kita, pengalaman-pengalaman kita, dan perenungan dari bacaan kita pada malam hari ini. Untuk selanjutnya, kita akan lebih ke sharing, Bapak Ibu. Kita akan sama-sama berbagi pengalaman iman. Bagaimana kita menjadi keluarga yang tangguh di dalam kondisi pandemi saat ini. Karena saya yakin ketangguhan setiap keluarga itu berbeda satu dengan lain. Karena kita mempunyai kondisi hidup masing-masing. Musim hidup kita juga masing-masing. Saya yakin bahwa Bapak Ibu juga punya ketangguhan masing-masing untuk bisa tetap bertahan. Dan sampai dengan sekarang pun itu sungguh luar biasa. Monggo Bapak Ibu untuk bisa bersharing ria pada saat ini. Akan dimulai dari mana, Nggih?
Mas Bimo, ini kita sampai jam berapa ya? Monggo Bu, biasanya 1 jam atau 1 jam setengah itu sudah. Tapi Iya, monggo kalau diskusinya asik nanti ya iya, ya, dilanjut baik. enggak apa-apa. Yes, kalau saya berharap semua yang hadir saat ini bisa bersharing, bisa berbagi pengalaman, ketangguhan di dalam keluarga seperti apa. Karena kita bisa belajar satu dengan lain dan itu boleh semakin menguatkan kita. Monggo Bapak Ibu dimulai dari siapa nih? Pak Didi. Kalau manggilin mawon. Oke. Monggo di sini. Monggo Bapak Ibu. Ada Mbak Peti. Monggo Mbak Peti. Halo. Ikut aja, Mbak. Monggo kalau mau bersharing Mbak Peti, maksudnya di kondisi yang pandemi ini kan kita memang berada di kondisi yang tidak mudah ya. Mungkin ada yang bisa di-sharingkan berbagi pengalaman dengan kami ini. Nanti kita bisa saling menguatkan. Bu Wiwit yang sudah ini sudah dibuka mic-nya. Saya selalu buka ini. Ya sudah, karena yang di depan menolak daripada. Jadi kalau saya pribadi sih ketangguhan dalam menghadapi pandemi ini sebagai ibu rumah tangga, apalagi dengan ada fasilitas wifi itu bagi saya tidak masalah, karena satu, saya punya pensiunan dari sisi ekonomi, meskipun itu kecil tapi tetap bisa menghidupi, karena bagaimana caranya kita ngecak ke keuangan yang ada. Tetapi kalau dari sisi iman, justru iman saya malah bertumbuh. Karena saya melalui YouTube itu bisa lari kemana-mana. Bisa ke Puspaskamadi, bisa ke Romo Deso, bisa ke Romo Bayu Ruseno, bisa ke Romo Bayu yang dari Kalasan yang di Bandung. Jadi justru melalui romo-romo yang lain itu kita bisa banyak menimba pengetahuan tentang iman itu. Jadi kemudian puji Tuhannya juga anak-anak mereka bekerja WFH. Jadi meskipun sepertinya kita malah bisa berkumpul di rumah bertiga, tidak ada yang keluar. Kalau satu aja keluar gitu sudah pada cemas, mau kemana? Lama enggak? Begitu. Jadi pandemi bagi kami sekeluarga itu justru efeknya positif. Efeknya positif dari sisi iman positif, karena bisa ke gereja melalui online. Kemudian dari sisi ekonomi juga nggak terlalu goyah, meskipun Rias dan Hantaran memang relatif sepi. Yang ya justru yang saya pikirkan adalah teman-teman, saudara-saudara yang terdampak secara ekonomi, terdampak seperti pariwisata, perhotelan, itu mereka terus rumah makan, itu mereka sungguh-sungguh pasti memprihatinkan ya, memprihatinkan. Kemudian ketika saya kena COVID pun juga bantuannya itu luar biasa, kasih dari tetangga RT, dari lingkungan, luar biasa. Jadi pandemi bagi kami sekeluarga
memang ada efeknya, tetapi efeknya bisa saya ambil hikmahnya. Banyak sekali hikmahnya. Saya kira itu Bu Rosi yang bisa saya sharingkan. Matur nuwun. Di matur nuwun Bu Wiwit. Ya, ada efek positif ya Ibu malahan. Jadi kalau dengan dari sisi ketangguhan, akhirnya semakin tangguh imannya, semakin tangguh ketaatannya, karena dengan WiFi jadi semakin bertumbuh imannya. Jadi Bu Wiwit matur Ya, nuwun. Ada lagi Bapak Ibu, monggo dilanjut. Oke. Monggo, Bapak Ibu. Ada Pak Harnoko, mungkin Pak Harnoko. Monggo. Belum dulu, Oh, iya. belum. Oh, iya. Telat ini. Nggak apa-apa, Pak. Bu Nardi, mungkin. Monggo, Bapak Ibu. Saya yakin ketangguhan keluarga itu berbeda-beda, Nji. Untuk setiap keluarga memang punya itu tadi, musim hidupnya, kondisi hidupnya itu masing-masing. Ibu, pulang ya Bu. Oh iya, Pak Didik monggo. Bapak Ibu, selamat malam berkah dalam. Selamat malam. Di dalam tema minggu pertama ini dikatakan tentang keluarga tangguh dan bagaimana ketangguhan itu ada dalam hidup kita. Kalau saya mau matur itu ya sebetulnya kita nggak tangguh-tangguh amat sebetulnya dalam menghadapi pandemi ini karena hampir semuanya itu menjadi terbatas. Terutama adalah keluasaan kita untuk bertemu dengan saudara-saudara kita, beracara di lingkungan misalnya menjadi terbatas sehingga kita ini dipaksa untuk menjadi tidak seperti biasanya. Dan apakah ini tangguh? Itu mungkin kita terpilih begitu ya Bapak Ibu kalau sebagai umat Katolik itu kita kan merasa bahwa kita ini dipilih Tuhan menjadi muridnya karena banyak juga yang dipanggil tetapi tidak menjawab. Lalu pandemi ini juga apakah ini merupakan sebuah kondisi di mana kita juga diseleksi begitu secara alam untuk menjadi kuat, untuk menjadi tangguh. Kalau dalam pengalaman sehari-hari dalam keluarga, memang kemudian ketangguhan keluarga itu bisa kita lihat dari bagaimana relasi antara Bapak Ibu atau orang tua dengan anaknya. Itu akan sangat kelihatan bagaimana proses, bagaimana dinamika yang terjadi. Anak-anak sekarang tentunya berbeda dengan anak-anak di zaman Bapak Ibu. Ketika dipelilii gitu sama orang tuanya, misalnya dipendilii gitu sudah ngeper, sudah manut seperti itu. Anak sekarang dengan kemajuannya itu mereka pinter,
menjawab. Sehingga kita harus pandai-pandai. Handphone ini menjadi sarana yang luar biasa sekarang karena dia juga selain untuk belajar, bekerja, juga untuk bermain. Jadi ketika anak asik dengan handphone, itu kemudian kita bertanya, kayak ngopo le, seperti itu ya. Saya sering bertanya kepada Abimanyu itu. Kalau jam-jam sekolah ya kita harapkan anak kita itu menjadi tetap belajar. Nanti ada waktunya dia nge-game. Tapi ketika itu ketemu dengan saudara-saudaranya, handphone itu menjadi sarana untuk nge-game, mabar. Pesan-pesan yang kita sampaikan dari rumah misalnya supaya jangan nge-game atau jangan apa itu hilang ketika kita ketemu di luar. Itu mencerminkan kita, Bu Rosi dan juga Bapak Ibu semuanya. Di dalam itu kita sudah dididik sebagai orang Katolik itu. Tapi ketika kita keluar, kemudian kita bertemu dengan banyak orang, dan seolah-olah kita melihat kita tidak sama, maka kemudian kita jadi ngeper gitu. Terus, wah aku kok orang wodo, kok kayak kono yang itu kok kelihatannya lebih bagus. Di beberapa cerita itu, tadi malam Romo Dodit itu ketua Komkat dalam pembekalannya itu di Zoom itu, dia mengatakan cerita bahwa menceritakan tentang seorang asisten pembagi komuni yang sudah dia menjadi asisten itu justru ya dalam waktu 6 bulan setahun belakangan ini. Lalu 2 minggu lalu itu si bapak ini kemudian mualaf. Wah, sampai sekarang ini Romo Dodit masih bingung mencari tahu sebabnya apa gitu. Di saat orang melihat kalau sudah jadi asisten itu oh, imannya sudah tangguh, siap melayani, menjadi pembantunya Romo, membagikan hosti, seperti itu hal yang suci bagi kita, tapi kemudian dia mualaf itu ceritanya itu. Belum ada cerita tentang kenapa dan bagaimana, tetapi itu penggambaran bahwa ketika kita semakin kita dibekali dengan pengetahuan, iman itu kalau zaman dulu kayaknya pengetahuannya kecil gitu, lebih kepada rasa percaya seperti itu. Tapi di zaman sekarang kalau kita bisa surfing kemana-mana, kemudian ada perdebatan di mana-mana dan kita mengikuti, yakin itu ya kita akan punya kemampuan terbatas sehingga satu saat kita akan bertanya-tanya. Dalam pandemi ini kalau keluarga saya sangat meyakini bahwa Tuhan ada. Tuhan ada bersama kami sehingga kami ditemani di saat kami resah tentang hari esok, begitu, tentang kehidupan besok. Ketika PPKM berubah-ubah angkanya begitu aja, saya sudah was-was, mobilitas saya jadi terkurangi. Anak-anak saya masih kecil sehingga harus mendapatkan pengawasan sekolah kayak gitu, ya harus wanti-wanti, komunikasi dengan gurunya seperti itu. Dan yang paling saya rasakan adalah kehidupan menggereja gitu. Karena kita biasa pergi gereja bersama-sama, berempat, berenam dengan Kakung dan Nenek Harnoko seperti itu. Terus kemudian ada aturan, Kakung nggak boleh, saya boleh, Gendis nggak boleh, seperti itu kan. Jadinya kita nggak masuk, saya ke gereja terus aku Harnoko, TV Gendis gitu di rumah ngomong gitu, rasanya itu kurang nyaman seperti itu. Tapi di balik semua itu saya merasa bahwa Tuhan ada dan menemani, melindungi sehingga hari ini saya masih bisa berbincang-bincang dengan Bapak Ibu, berbagi seperti itu, dan saya masih mendengar cerita-cerita dari yang lain tentang bagaimana keluarga Bapak Ibu menjalankan ketangguhannya
sebagai orang Katolik. Saya pikir itu Bu Rosi yang bisa saya Ya. sampaikan. Matur nuwun. Matur nuwun Pak Didi, nggih, matur nuwun. Sharingnya bagus sekali nih. Memang kita tuh tidak tangguh-tangguh amat. Nggih, saya juga mengalami hal yang sama. Orang bilang di luaran oh kuat, ternyata remuk. Nggih, tapi saya yakin bahwa Tuhan selalu menopang. Jadi monggo Bapak Ibu yang lain bisa bersharing. Kami berharap untuk semuanya bisa bercerita, berbagi pengalaman, agar kita boleh semakin dikuatkan, semakin bisa menyatukan hati bahwa kita itu tidak sendiri kok. Kita masih ada banyak teman yang saudara yang sama gitu, yang bisa menghadapi kondisi ini bersama-sama. Monggo Mbak Bu Susi. Bu Susi nih, ada ya? Bu Susi. Ya, Mbak Rosi. Mungkin sama dengan Bapak Ibu yang lain, di masa-masa pandemi ini memang tidak mudah bagi kita yang biasa bertemu, ya, lalu mungkin dolan, atau kita pergi kemana, atau kita yang bekerja itu biasa bekerja, kemudian terus kita hanya bisa di rumah, kadang-kala terus mulai muncul ya ada rasa sepi, rasa gimana biasa kita orang makhluk sosial kan biasa bertemu dengan orang ya. Nah, biasanya seperti yang saya hadapi seperti itu awal-awal itu seperti Bu Wit itu larinya kan terus ke Zoom, terus yang namanya buka YouTube itu ya, buka YouTube tapi yang dicari misalkan misalkan ya selain misa itu pindah-pindah gitu ya. Ya ada positifnya juga yang mengenal gereja-gereja yang lain, dan ada juga saya suka sekarang mendengarkan lagu-lagu rohani. Yang dulunya itu jarang sekali saya mendengarkan. Kadanglah itu hanya untuk istilahnya menguatkan kita juga dengan mendengarkan lagu-lagu teduh. Saya selalu cari lagu-lagu teduh ya yang dari gereja Katolik itu bagus-bagus. Itu menguatkan kita juga. Di samping itu juga ya pengalaman saya misalkan di pekerjaan itu sangat terasa sekali ya. Di mana kami yang biasanya bekerja kemudian harus WFH itu juga tidak mudah karena biasa kami bertemu dengan mahasiswa terus kami tidak bisa, dan tidak bisanya itu juga karena tidak semua mahasiswa itu punya paket data, terus apalagi yang tempatnya jauh, tidak di Jogja, di luar Jawa, yang daerah terpencil. Jadi ada perasaan kita juga ya sedih juga, artinya mahasiswa itu berkali-kali menginginkan kuliah offline tapi nggak bisa karena juga terkendala ada PPKM itu juga. Terus dari segi ekonomi itu jelas berpengaruh juga bagi kami ya, karena masa pandemi itu kan berpengaruh juga pada pemasukan dari lembaga yang akhirnya berdampak juga bagi penghasilan kami para dosen dan karyawan yang tidak utuh, istilahnya gaji yang diberikan tidak utuh. Tapi puji Tuhan
walaupun tidak utuh kok kami ya tetap sehat-sehat saja. Ya artinya ya kita dipaksa juga untuk berani apa namanya, istilahnya berhemat juga, ya. Berhemat. Iya. Bahkan kami juga bisa apa ya, menolong terutama para mahasiswa yang terkena dampak pandemi itu di saat-saat mahasiswa kena COVID itu kan tidak mudah juga karena mereka juga tidak ada keluarga juga tidak ada di Jogja dan kami juga harus memantau. Ya artinya pengalaman-pengalaman perjumpaan dengan teman, dengan keluarga, dengan mahasiswa itu justru dalam kondisi yang sulit itu justru malah memperkuat kita menjadi lebih apa ya, istilahnya menjadi tangguh itu tadi. Artinya kita di saat situasi sulit kita masih bisa bersyukur, masih bisa saling menolong, saling membantu, walaupun mungkin tidak banyak ya yang bisa kita lakukan, tapi paling tidak sampai hari ini kita diberikan kesehatan itu juga sudah suatu apa namanya, sesuatu yang luar biasa juga buat kita. Mengatakan Mbak Rosi. Bu Susi matur nuwun untuk sharingnya. Keren ya, Bu Susi, di kondisi yang saat ini juga sedang sulit gitu, tetap harus bisa membantu yang lain. Kalau Bu Susi ke mahasiswanya, jadi untuk bisa membantu mereka yang berdampak, apalagi mahasiswa-mahasiswa yang jauh dari keluarga mereka. Baik, terima kasih Bu Susi. Monggo Ibu, saya urut aja ya. Ibu Dina, Mbak Dina. Belum ada Bu Rosi. Ya, baik. Bu Kartono. Monggo. Nun sewu, saya kan lagi belajar, ini saya setrumnya sudah mau habis. Oh gitu. Saya pegangin. Ya cuman selama pandemi ini rasanya sedih karena jauh dari gereja kan nggak boleh ke gereja. Ya, nggih. Untung sekarang ini sering dikirim komini sama Bu Wiwi. Ya, yang pasti itu karena saya nenek-nenek gini rindu tuh. Biasanya anak cucu pada datang, ini sama sekali nggak bisa datang. Kemarin anak saya yang dari Jakarta jauh datang ke sini, meh tak peluk nggak mau. Katanya takut nanti nek mama ketularan. Ya, cuman sedihnya itu aja karena tidak bisa berhubungan yang erat gitu kayak dulu lagi. Namun ngaten Bu, cuman sedihnya ya karena jauh, rasanya jauh dengan anak-anak cucu. Iya. Ya, baik Ibu Kartono. Rindu. Saya melihat bahwa kangen dengan orang-orang dekat itu kemarin itu jadi momen yang luar biasa. Saya itu sempat sharing sedikit sejak Pak Bambang tidak ada, kemudian saya pengen ketemu dengan kakak-kakak, dengan ponaan-ponaan. Itu juga kemarin harus menahan diri karena memang di Malang itu zona merah. Jadi saya tidak berani berangkat ke sana sampai kakak piye, arep mangkat kapan. Itu tuh sampai kita yang aduh gimana ya, belum bisa, memang belum bisa gitu. Sampai akhirnya Oktober kemarin dengan dengan keberanian saya berangkat ke Malang dan kemudian boleh bertemu dengan keluarga saya di Malang itu luar biasa sekali karena hampir 2 tahunan kami tidak bisa ketemu.
pandemi ini juga menjadikan kita semakin rindu dengan keluarga kita yang jauh, Bapak Ibu. Matur nuwun Bu Kartono. Selanjutnya Mbak Arin, Bu Bimo, monggo. Belum ada, Ibu. Yes, baik. Mungkin Mas Bimo. Jarang, Bu. Bu Anita, ini saya absen semua ya satu-satu. Bu Anita tidak ada ya di situ ya. Saya ya Mbak Rosi. Ya, oke, Bu Anita. Kalau bagi saya ya pandemi ya memang terbatas ya, kemana-mana nggak bisa. Tapi bagi saya keluarga itu senang ya Pak Eko bisa kumpul di sini 1,5 tahun WFH. Yang biasanya berjauhan jadi deket, itu aja sih dibanding yang, tapi ya itu nggak bisa kemana-mana. Ya pulang nggak bisa, ke Kediri nggak bisa, cuma enaknya ya itu. Ya sebentar Pak Eko, Pak, tak bukain pintu dulu ya. Maaf. Ya, Udah Mbak Arin udah. Ya itu bagi kami pandemi ya itu lebih mendekatkan, lebih dekat ya keluarga, bisa berdoa bersama ya, bisa ini lebih ketangguhan. Tapi ya nggak enaknya nggak bisa kemana-mana, mau kemana nggak bisa, mau pulang ke diri nggak bisa, mau balik papan ibu mau ke sini nggak bisa. Tapi untuk yang keluarga kecil sini ya bisa bareng-bareng jam 9 mau doa sama-sama bisa. Jadi yang kan nggak kemana-mana, tiap hari ya di rumah makan ya masak, makanya tambah gemuk semua. Ini Mbak Rosi, terima kasih. Bu Anita, matur sharingnya. Meskipun ada pembatasan, itu kemudian menjadikan kita semakin dekat antar anggota keluarga, suami istri, anak dengan orang tua, kakak adik. Jadi itu juga bagian dari ketangguhan keluarga, Bapak Ibu. Jadi, monggo ada lagi Bapak Ibu. Pak Sisworo. Monggo. Matur nuwun. Maaf nih suaranya banyak, suara saya banyak dari yang paling kecil sampai yang paling sepuh. Oh, berkumpul semua ya Pak. Ini ketangguhan keluarga itu Pak. Kembali lagi dalam keluarga yang tangguh di masa COVID-19. Saya memaknai bahwa COVID-19 ini seluruh betul-betul tidak karena dampaknya tidak sehebat dengan COVID. Kembali lagi kepada masing-masing keluarga tangguh seperti ini. Pertama, untuk tangguh itu memang agak sulit. Sulitnya bagaimana? Karena COVID-19 yang menimpa setiap keluarga yang mengalami COVID-19 itu membuat shock sama sekali. Bagaimana kita bisa tangguh karena penyakit virus ini sudah mengglobal seperti ini. Tetapi kita mempunyai iman bahwa segala sesuatu kalau kita bersandar kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus adalah Sang Penyembuh segala penyakit. Jadi berdasar dengan itu, kami intern keluarga, yaitu Buni, saya, dan anak kami Mbak Wati, saat itu shock. Kali lagi, loh saya sudah pakai masker, sudah menjaga prokes, kok yo kena. Wah itulah, itu sepertinya
ini kembali lagi tangguhnya bagaimana, tentu berupaya secara realnya, berupaya bagaimana kita bisa sembuh. Nah, akhirnya juga kita tes antigen yang pertama, sekali lagi shock lagi, bertiga ternyata positif. Waduh, kemudian kami tunduk lagi mendekatkan kepada Tuhan Yesus penuh dengan kepercayaan bahwa Tuhan Yesus adalah Maha Pengasih, sekali lagi akan menyembuhkan segala penyakit yang ada di dunia ini. Jadi sekali lagi hanya bersandar kepada Tuhan Yesus, percaya mujizat akan terjadi. Jadi dengan adanya malam kita COVID-19 ini memang terjadi di seluruh dunia. Dan kalau saya secara pribadi memang meyakini bahwa itu adalah atas izin Tuhan. Dan semua itu melalui beliau diizinkan. Dan kemudian pasti Tuhan tidak dengan serta-merta meninggalkan kita begitu saja untuk menghadapinya sendiri. Tapi beliau pasti akan ada bersama kita nih, Bapak Ibu. Baik, Pak Sisworo matur nuwun. Ada lagi yang belum? Hunardi mau berseri. Oke, Bu Bambang. Saya mau sharing sedikit masalah COVID-19 bagi saya. Itu betul-betul untuk pribadi itu bersama cucu saya sama keluarga besar di Prambanan itu, jadi 8 orang. Betul-betul itu bagi saya suatu cobaan yang berat sekali, Bu, karena kita bingung mau ngasih obatnya apa, sampai mungkin kalau tidak masih ingat itu Pak Nardi larinya ke Mas Didi, karena untuk pengalamannya Mas Didi, kakaknya Mbak Ami kan pernah juga kena COVID, jadi kita larinya ke sana, tanya mau dikasih obat apa, sampai yang bilang suruh ngasih ini, kasih ini, kasih dipaketkan ke Kalimantan. Tapi tadi apa yang disampaikan ke Pak Sis, kita percaya pertolongan Tuhan, puji Tuhan, kita bisa melalui dengan selamat. Anak-anak cucu saya sudah bisa terbebaskan COVID, hanya memang ada korbannya, yaitu ponakan saya yang di Malang itu hamil 7 bulan, tidak bisa tertolong, jadi meninggal waktu bulan Juli kemarin. Mungkin itu Bu Bambang, jadi ketangguhan itu memang harus kita pakai, tapi kita sebagai manusia kadang lemah. Begitu kena itu tuh rasanya sudah ngeluh, saya itu kurangnya apa?
kok anak saya kok bisa kena semua kayak gitu. Tapi ya kita tadi apa yang disampaikan tadi, percaya itu tadi pertolongan Tuhan, puji Tuhan, sampai sekarang kasih kesehatan. Begitu Bu Bambang, matur nuwun. Matur nuwun Bu Nardi, sungguh menguatkan ini. Saya juga Bu Nardi waktu itu memang sulit banget otak gitu, yang ini harus di stressing semua nih, semua keluarganya gitu-gitu, dan harus dikucilkan gitu, seolah-olah seperti itu. Jadi, tapi itu tadi memang Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah tinggal diam, pasti akan ditolong, dan kemudian kita boleh saat ini sembuh semua ya Bu Nardi, dan boleh beraktif. Baik, matur nuwun Bu Nardi untuk sharingnya. Monggo, adakah yang mau menambahkan lagi? Sambung semua. Saya mungkin sedikit bersharing. Kalau saya pasti Bapak Ibu semua sudah sangat mengetahui beberapa bulan yang lalu apa yang terjadi, dan kemudian harus saya jalani saat ini bersama anak-anak. Dan kalau ditanya tentang ketangguhan di dalam keluarga, saya juga tidak tahu ini tangguh atau tidak gitu. Karena kalau saya merasa bahwa banyak sekali hal yang kemudian itu harus kami jalani dan tidak mudah, sangat tidak mudah. Begitu, ini sharing sedikit, begitu saya ditinggal Pak Bambang, memang belum 40 hari, kebetulan saya memang tidak bekerja waktu itu. Belum 40 hari saya sudah ditawari pekerjaan yang menurut saya harusnya itu tidak saya terima karena jauh banget. Dan secara fisik mungkin saya tidak akan kuat. Tapi entah apa, kemudian saya menjawab oke, saya terima pekerjaan itu. Dan waktu itu bulan Juni saya sudah bekerja yang harus saya tempuh 45 menit perjalanan dari Jogja ke lokasinya ada di depan Pertamina Rewulu. Jadi saya memang bekerja di developer yang baru buka lokasi, dan saya harus stay di lokasi itu untuk menjemput konsumen ya, buyer. Nah, saya harus diletakkan di sana memang. Dalam waktu sekitar 2 bulanan saya di sana, dan kemudian saya melambaikan tangan. Tidak kuat Bapak Ibu, karena itu membuat saya secara fisik menjadi turun drastis kesehatan saya, yang biasanya saya tidak kambuh mahnya, itu saya hampir setiap hari itu asam lambung saya naik, dan kemudian harus dikeroi anak-anak, harus dipisah, dan kemudian itu saya pikir kok jadi menambah beban gitu. Akhirnya saya dengan berani saya katakan resign waktu itu, saya mengundurkan diri. Itu di 2 bulan yang lalu. Jadi, terus kemudian saya menyampaikan ke anak-anak bahwa ini kondisi yang harus mereka juga pahami, bahwa saya tidak bekerja lagi gitu. Nah, ada khawatir, ada cemas gitu. Tapi kami memang punya jam doa bersama dengan anak-anak yang saya buat itu menyesuaikan mereka. Selama Pak Bambang tidak ada, kami selalu, dan sebelum Pak Bambang dan waktu Pak Bambang ada pun kami memang tetap ada doa malam bersama. Tapi setelah Pak Bambang tidak ada, kami semakin intens mendoakan Pak Bambang juga soalnya. Jadi setiap hari kami berkumpul bersama itu sekitar jam 11 sampai jam 1-an kami berdoa. Dan Tuhan mendengar. Saya awalnya tidak tahu bahwa ini akan jadi jalan. Jadi
tiba-tiba ada teman yang menyampaikan bahwa Mbak, gue dicari orang ini, dan saya tidak kenal orang itu siapa. Kemudian akhirnya saya bertemu, ngobrol gitu, dan ternyata dia juga membuka perumahan baru dan dia juga membutuhkan marketing. Kemudian kok dia setuju kalau saya ngantor jadi karyawan di sana. Tapi saya menolak waktu itu karena saya pikir gak iso, saya bilang gitu. Saya pikir bahwa usia saya sudah tidak sanggup lagi. Saya agak menyerah memang waktu itu. Saya sampaikan, Tuhan, saya tidak bisa bekerja. Saya sudah tidak bisa berada di sebuah instansi untuk tetap berada on the track bekerja gitu. Saya memang sudah agak berpikir ya, males gitu kadang-kadang. Nah, ternyata Tuhan sentil dengan banyak hal yang kemudian tidak Tuhan, doa saya ada beberapa yang kemudian Tuhan tidak kabulkan. Tuhan terus, saya tidak tahu bahwa kemudian ada satu yang di hati gitu, nggak tahu apa, saya kemudian ditelepon lagi, diajak ngobrol lagi dengan pemilik perusahaan, kemudian dia tetap minta meng-hire untuk tetap saya harus ikut dengan manajemennya beliau. Nah, akhirnya saya kemudian menjawab iya, dan puji Tuhan saat ini saya boleh berada di sebuah perusahaan yang menurut saya memang cukup bisa menopang nantinya dan juga bisa menjadi memberikan jalan keluar untuk kehidupan saya dengan anak-anak. Mungkin itu yang saya tidak tahu itu tangguh atau tidak, tapi saya berusaha untuk menjalani semuanya dengan ya sudah, memang harus seperti ini, ya harus dijalani apapun yang terjadi. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sharingkan. Monggo kalau ada yang bisa menambahkan atau mau menambahkan lagi tentang Advent mungkin, tentang tema besar kita, monggo Bapak Ibu. Baik. Sampun nggih berarti. Sampun nggih. Baik Bapak Ibu, sampailah kita di penutup karena tadi sudah kita sama-sama berbagi pengalaman iman kita tentang ketangguhan keluarga kita masing-masing. Untuk itu saya ingin menyimpulkan sedikit bahwa memang di masa pandemi ini kita diminta untuk selalu senantiasa memupuk rasa kasih, rasa solidaritas untuk sesama kita, dan juga kita selalu bisa diharapkan untuk memanfaatkan kualitas hidup bersama di dalam sebuah keluarga. Kita mulai berniatan baik untuk mungkin semakin erat dengan sama-sama membuat kesepakatan untuk selalu bersama di dalam menghadapi seluruh kondisi hidup yang akan kita hadapi, entah itu masalah, entah itu sukacita, apapun itu, damai, sejahtera pasti akan selalu diberikan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Mungkin juga akan ada niatan-niatan baik bahwa kita akan semakin dekat dengan Tuhan, semakin melakukan hubungan intim dengan Tuhan, dengan bersaat teduh, dengan terus berdoa, membuat jam-jam doa bersama keluarga. Mungkin itu aja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Dan selanjutnya kita akan masuk di dalam doa umat. Kita akan bersama-sama berdoa. Nanti saya akan mengawali. Monggo Bapak Ibu untuk bisa menyambungnya dengan doa-doa umat yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, puji dan syukur Bapa karena sampai dengan detik saat ini Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau hadir di dalam setiap hidup kami, di dalam setiap detil hidup kami, dan juga di dalam setiap pembicaraan kami malam hari ini Bapak. Kami yakin Engkau hadir Bapak, dan itu boleh semakin menguatkan kami, semakin menjadikan kami luar biasa di dalam kami menjalani hidup berkeluarga, sehingga kami boleh menjadi keluarga-keluarga yang tangguh ya Tuhan, di dalam masa sulit kami saat ini, masa pandemi COVID-19. Kami yakin ya Bapak, Engkau selalu hadir, Engkau tidak akan pernah meninggalkan sedetik pun hidup kami ya Tuhan. Karena kami yakin bahwa Tuhan pasti akan berikan jalan keluar untuk setiap hal yang akan kami hadapi, yang itu sulit untuk kami Tuhan. Bapa, kami mohon, peganglah terus tangan kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya doa Tuhan. kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Kau telah memberkati kami, keluarga-keluarga di lingkungan Alexander, hingga sore malam hari ini kami dapat bersama-sama mengikuti pendalaman di masa Advent ini. Tuhan, kami menantikan kelahiran putra-Mu, kami Yesus, dan terima kasih Engkau telah memberkati kami semua, keluarga-keluarga ini, sehingga kami semua saat ini masih bersama dan dapat belajar bersama dari pengalaman-pengalaman saudara-saudara kami di lingkungan ini. Semoga Engkau selalu berkenan atas hidup dari keluarga-keluarga. Engkau selalu memberkati hidup Bapak, Ibu, dan keluarga mereka dimanapun mereka, anak-anak dan saudara-saudara berada. Demi kemuliaan nama-Mu, kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa menjelang penantian Sang Immanuel pada bulan Desember ini. Bersihkanlah hati, jiwa, dan raga kami, sehingga sungguh dengan sukacita kami bisa menerima dengan kekudusan kami masing-masing. Dalam nama Yesus kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Doa kami ya Tuhan. Bapa, kami berdoa bagi anak-anak kami yang masih sekolah Tuhan, baik yang di SD, SMP, SMA maupun kuliah, yang saat ini sedang mempersiapkan ujian akhir Tuhan. Sertailah mereka dan bimbinglah mereka dalam belajarnya, agar mereka bisa menyelesaikan tugas-tugas dan bisa mengerjakan soal-soal di dalam ujian akhir tersebut. Kami juga berdoa bagi para pendidik, para guru yang saat ini harus memikirkan bagaimana inovasi materi-materi yang harus para guru sampaikan kepada murid-murid Tuhan. Setelah pikiran mereka, bukan kecerdasan mereka, agar mereka bisa menyampaikan materi-materi itu secara inovatif kepada para murid. Sungguh kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami mohon. Kabulkanlah doa kami Tuhan. Terus cuci tangan dan kaki sebelum tidur. Doa sebelum tidur. Terus salah satu kegiatan yang terjadi di malam. Bapak, demikianlah doa-doa kami, harapan-harapan kami. Kami yakin dan percaya tepat waktunya nanti Kau pasti akan kabulkan ya Tuhan. Dan biarlah semua doa ini boleh kami satukan
dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang Kami ada ada di di surga, surga, dimuliakanlah dimuliakanlah namamu, namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah Beri kami rezeki rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapak Ibu, matur nuwun, kita sudah di akhir dan saat ini kita akan sama-sama menyanyikan lagu penutup yang nanti akan diputarkan oleh Mas Bimo. Saya mengajak Bapak Ibu untuk menyanyi lagu sinetron, yaitu Keluarga Cemara. Jadi kita akan sama-sama menyanyikan itu. Monggo Mas Bimo. Ciri-cirinya sore itu apa nanti? Ciri-ciri sore kok menyiram apa ciri-ciri? Matahari condong Tapi 28. Ya kalau nggak timur pasti barat atau kamu pilih terus toh. Terampung orang nyanyi nih, waktu nyanyi ini. Delo maleo. Kalau Pak, cirinya sore ya, matahari mulai Dereng Mas Bimo. terus terbenam, udara mulai terasa sejuk. Mulai hujan di sini. Wis ya. Berapa tuh ini analingnya. Nah, iya, tapi guys tukar 28. Ganti ae. Sikap santun yang menyambut orang tua, kayak apa sih? Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Tiada cara adalah keluarga. Selamat pagi. Selamat pagi, Emak. Selamat pagi, Abang. Mentari hari ini berseri indah. Terima kasih, Emak. Terima kasih, Abang. Untuk tampil berkesan bagi kami putra putri yang siap berbakti. Agil sama Ara, nanti mau jualan opak dulu ya. Iya, Teh. Pak, sama Abang ya. Iya, Teh. Ya? Permen apa? Permen apa aja lah. Iya. Teteh berangkat dulu ya. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Tiada adalah keluarga.
bagi mentari hari ini berseri indah. Terima kasih, terima kasih Bapak untuk tampil berkesan bagi kami putra putri yang siap berbakti. Selamat pagi, berseri indah. Terima kasih Pak Bima. Siap berbakti. Mas Bimo, saya kembalikan ke Mas Bimo. Oke, matur nuwun Bu Rosi atas panduannya pada malam hari ini. Terima kasih juga Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu dan kuota datanya untuk kita bisa bertemu pada malam hari ini. Dari saya mungkin akan menambahi pengumuman bahwa besok Sabtu sore kita ada jatah ke gereja jam 5. Monggo yang bisa hadir ke gereja dipersilahkan. Dari saya itu mungkin ada tambahan informasi atau pengumuman dari Bapak Ibu lainnya, dipersilahkan. Kalau tidak ada, mungkin bisa membuka kameranya. Sebelum saya tutup, saya ambil gambarnya dulu. Monggo. Pak Peti, Bu Susi. Ya, oke. Jempolnya atau gaya bebasnya. Oke, saya ambil gambarnya ya. 1, 2, 3. Oke, matur nuwun. Selamat malam, berkah dalam. Sampai ketemu Sabtu sore dan Jumat besok.